Persis Solo berharap mudah-mudahan klub-klub lain juga berani ajukan suaranya. Yang saya tahu kita adakan KLB. Nah, Persis Solo mau coba ajukan calon ketua umum Lanyala Mataliti yang sekarang jadi ketua DPD. Ada tahapan-tahapan seorang ditetapkan sebagai calon ketua PSSI. Nah, Pak Iwan ini tidak mengikuti tahapan, yaitu tidak berani berdiskusi dengan calon yang lain. Jadi kalau sepak bola nasional, khususnya organisasi PSSI, sejak 2 November 2019 tidak bekerja, tidak melakukan, tidak punya apa-apa. Jadi menurut gue saatnya ada perubahan secepatnya tahun 2021 ini. Kebetulan di ruangan ini ada Pak Asmi Alkamar, CEO Persis Solo yang akrab dipanggil Mimi. Dan yang satu lagi ini adalah penggila bola yang unik, Bapak Sarman El Hakim. Itu ketua masyarakat sepak bola. Sarman ini sudah keliling 44 negara, mengkampanyekan bagaimana Indonesia itu begitu hebatnya sepak bolanya, atmosfernya. Tetapi sebelum ada pertanyaan untuk Sarman, karena ini bicara kongres dan Pak Asmi Alkamar ini salah satu pemilik suara, kira-kira kongres 27 Februari nanti mau diapakan nih? Kalau kami dari Persis, kongres nanti akan ajukan permintaan jadikan aja kongres luar biasa KLB. Karena setahun ini sama sekali nggak ada kegiatan apa-apa. Klub benar-benar berdarah-darah, sakit. Nah, sementara LIB atau PSSI sama sekali tidak ada kasih kepastian. Padahal untuk regulator kan jadwal pasti, tidak boleh nggak pasti gitu loh. Karena ini bukan perusahaan yang bisa main seenaknya aja gitu. Ini kan menyangkut orang banyak, ada penonton, ada pelatih, ada pemain. Jadi harus ada kalender yang pasti. Nah, selama setahun ini udah berapa kali dapat kalender, nggak jelas semua. Jadi Persis Solo berharap mudah-mudahan klub-klub lain juga berani ajukan suaranya. Yang saya tahu kita adakan KLB. Nah, Persis Solo mau coba ajukan calon ketua umum Lanyala Mataliti yang sekarang jadi ketua DPD. Mudah-mudahan permintaan dari KLB Persis didukung juga sama yang lain. Oke, alasan apa yang membuat Persis Solo memilih Lanyala Mataliti? Pasti kan ada alasan yang masuk akal, yang dimana Lanyala ini kan pernah menjadi ketua umum, tetapi ketika kongres tanggal 18 April 2015, hari itu juga langsung dibekukan periodenya Lanyala. Nah, sekarang ketika dia jadi ketua DPD, apa sih untung ruginya jika saat ini Lanyala menjadi ketua umum PSSI di kongres nanti? Alasan kami pilih Pak Lanyala karena pertama sudah pernah jadi ketua PSSI walaupun tidak berjalan lama. Kedua, Lanyala ini benar-benar orang lapangan. Nah, sepak bola itu harus, atau ketua PSSI harusnya memang orang jalanan. Jadi yang turun ke bawah itu nggak masalah gitu loh. Kalau kita kasih orang yang jaga image, gimana? Bisa jalan ke sudut Papua, ke sudut Aceh. Apakah ini karena kebetulan DPD ini kan sebagai apa ya? Sebagai wakil-wakil daerah nih di luar MPR, DPR ya. Apakah nilai positifnya ke situ? Ibaratnya dia bisa meminta teman-teman dia di DPD untuk merangkul asprof atau bagaimana menurut Pak Amin? Gini, beberapa kali ketua umum PSSI kan pernah dari Menteri Perhubungan. Pasti kan ada alasannya. Nah, saya pikir di zaman maju ini, kebetulan Pak Lanyala sebagai ketua DPD lebih bagus lagi karena dia kan senatornya ada di setiap provinsi. Dia bisa minta tolong. Jadi menurut saya kemajuan sepak bola pasti signifikan di bawah Lanyala.
persoalan bahwa dulu Lanyala pernah apa itu saya pikir masa lalu gitu loh. Karena saya tahu Pak Lanyala udah banyak berubah sekarang. Mau lihat semuanya serba maju gitu loh. Sip. Coba saya kasih kesempatan buat Sarman. Pendapat voter dari Persis Solo yang sudah menjagokan Lanyala dan sudah jadi pelopor untuk mengangkat kongres tahunan nanti menjadi kongres luar biasa. Menurut Pak Sarman bagaimana? Sebetulnya saya ada 2 poin ya, 2 poin yang signifikan nih dari CEO Persis Solo. Satu, Persis Solo berani mengatakan bahwa KLB tanggal 27 Februari 2021 itu adalah KLB pemilihan ketua umum baru. Itu satu. Poin kedua adalah bahwa CEO pemilik suara karena dia anggota daripada kompetisi atau liga yang dijalankan oleh PSSI. Jadi 2 poin itu yang menurut saya harus didengar oleh pemilik suara yang lain, yaitu voter ya. Nah, apakah ini direspon untuk bersama-sama bergerak membuat kongres tahunan menjadi pemilihan ketua umum yang baru, itu hak voter. Jadi 2 poin itu adalah yang hak dari mereka. Saya pikir gitu, Mas Toro. Bisa nggak dikuatkan gagasan Persis Solo ini tentang situasi yang sekarang dipimpin oleh Iwan Bule? Itu dari kacamata Pak Sarman, seperti apa sehingga menguatkan gagasan Pak Mimi untuk melakukan kongres luar biasa? Oh, kalau gagasan itu sih, kan saya calon ketum PSSI waktu itu dengan Iwan Bule. Terpilihnya Iwan Bule itu cacat menurut saya. Karena apa? Karena PSSI sebagai penyelenggara yang memberitahukan ke kami, ada tahapan-tahapan seorang ditetapkan sebagai calon ketum PSSI. Nah, Pak Iwan ini tidak mengikuti satu tahapan, yaitu tidak berani berdiskusi dengan calon yang lain. Jadi kalau kita kembali kepada terpilihnya Iwan Bule, menurut saya cacat. Saya pun sampai hari ini tidak mengakui bahwa dia ketum PSSI karena prosesnya tidak dilalui, gitu loh. Nah, akibatnya apa? Hari ini kualitas dari PSSI sangat rendah, janjinya tidak terbukti. Nah, makanya saya pikir tadi karena dari CEO Persis mengatakan bahwa kongres tahunan menjadi pemilihan ketua umum PSSI yang baru, itu harapan bukan saja dari klub-klub yang hari ini teraniaya ya, dari masyarakat pun seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi dari bapak-bapak? Mungkin secara netral moderator juga harus berpendapat. Menurut gue, Iwan Bule itu tidak pantas duduk di kursi yang selama gue 30 tahun di sepak bola nasional itu disebut kursi panas. Jadi kursi panas itu tidak sekedar istilah, tetapi benar-benar selalu menjadi pusat perhatian penggemar sepak bola. Bahkan setiap pemberitaan di sepak bola nasional tuh posisi ketua umum PSSI itu beda-beda tipis sama posisi presiden. Bahkan di negara-negara maju presiden PSSI itu sama dengan di atas presiden negaranya masing-masing. Itu kira-kira seperti itu. Nah, sampai saat ini Iwan Bule sejak tanggal 2 November 2019 itu sudah menyalahin seluruh statuta yang ada. Sepak terjangnya selalu menyalahin aturan, kalau statuta itu kan ADART ya. Nah, dia selalu melakukan itu. Sehingga kalau ada usulan Persis Solo besok kongres tahunan itu adalah KLB, gue sih setuju banget. Karena selama Iwan Bule masih ada di PSSI, itu insting gue mengatakan bahwa Liga 1, Liga 2, Liga 3 akan selalu dijailin oleh lembaga kepolisian. Menurut gue itu. Jadi daripada semua
klub Liga 1, Liga 2, Liga 3 mengeluarkan duit tetapi tidak mengeluarkan keringat pemain-pemainnya, itu ya saatnya kongres. Persija juga tahun ini belum tanding, 8,6 enggak 9,4. Belum tanding sejak Februari, ya kan? Ibaratnya lu udah kontrak dari November kan? November 2019. Iya, 19. Itu sudah mengeluarkan 9,4. 9,4. Itu Liga 2 loh. Liga 2. Gimana Liga 1? Terus apakah Liga 1 anggotanya atau Liga 2 dengan kerugian yang seperti itu PSSI bisa mengganti? Caranya seperti apa? Terus sekarang disuruh latihan lagi, disuruh kontrak pemain lagi. Belaga gila nih PSSI. Perlu gue tambahin ya. Sebenarnya ini kejadian ini ya, ini kejadian ini seharusnya nanti pasca keinginan dari Persis Solo Lanyala terpilih, kejadian ini tidak boleh terjadi lagi. Kenapa? Karena antara PSSI dan PT Liga ini sebenarnya harus dua organisasi yang berseberangan. Apa maksud berseberangan? Tidak ada lagi orang PSSI ditempatkan di PT Liga, atau tidak ada lagi orang PSSI berkepentingan di PT Liga. PT Liga ini harus profesional gitu loh. Nah, PSSI apabila terjadi kondisi seperti ini, ya seperti Liga tidak berjalan, Liga tidak dapat izin, PSSI lah yang pertama kali menegur PT Liga. Bukan PSSI disalahkan lagi, karena dalam penentuan PT Liga itu ya sebelumnya PSSI sudah melakukan due diligence. PT Liga ini PT siapa nih gitu loh. Kan sampai hari ini nggak terbuka PT ini. Berganti pengurus PSSI, tapi di PT Liga kepentingannya ya orang-orang itu juga. Jadi gue sih berharap nih, kalau keinginan lu dengan Lanyala terpilih dengan alasan kehebatan Lanyala, ya mudah-mudahan lu ngingetin juga Pak Lanyala jangan lakukan hal yang sama, yaitu bersatunya kepentingan antara kepentingan PSSI dan PT Liga. Kepentingan sepak bola Indonesia nasional tidak didahulukan.